Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sudah di pertengahan bulan November, sebentar lagi kita akan memasuki masa raya Advent. Mari kita akan mempersiapkan diri dengan bagaimana kita bisa menilai diri kita. Apakah memang kita itu sudah melakukan jalan kehidupan seturut kehendak Tuhan, atau kita masih menjadi celaan bagi kemuliaan Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari surat Galatia pasal 6 ayat 3-5. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami menganggap diri kami ini sudah baik. Kami sudah melakukan banyak perkara baik, tetapi sesungguhnya belum tentu kebaikan kami ini diterima semua orang sebagai kebaikan. Tidak jarang mereka merasa terluka dengan tutur kata, dengan sikap, dengan tingkah laku kami, meskipun kami anggap itu baik. Ampunilah kami, biarlah sekarang kami belajar untuk menilai diri kami, supaya apa yang kami perbuat berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang tukang es sedang jualan. Dia dorong gerobaknya, dia cari pembeli, dia bunyikan bel, tapi kok sepanjang gang satu keluar gang yang lain, tidak ada pembeli. Dia sudah masuk kampung sini, kampung situ, kok sepi, padahal hari panas. Dia berpikir kalau hari panas es itu akan laku, sampai akhirnya dia keletihan dan duduk di bawah sebuah pohon. Ketika dia duduk dan cukup lama menanti pembeli, tidak ada yang beli, dia ngantuk. Nah, tiba-tiba seorang anak kecil membangunkannya dan berkata begini, Pak, aku minta esmu boleh enggak? Bapak itu kaget, geragap buka mata. Dia lihat anak itu, pakaiannya kumal, lalu badannya kotor, tidak bersandal. Terus bapaknya tanya, kamu siapa, dari mana, dan mau kemana begitu ya? Anak itu menunjukkan tas kreseknya dan membuka lalu mengatakan, saya pemulung, saya cari plastik-plastik bekas, termasuk gelas bekas, botol bekas, ya tapi baru dapat segini. Rupanya sudah kalah dengan orang yang dewasa. Lalu bapaknya tanya, itu diapakan? Saya setorkan pada ibu saya, nanti ibu saya yang akan menyetorkan juga pada orang yang mau beli gitu ya. Jadi anak itu cuma bekerja untuk membantu ibunya. Nah, bapakmu kemana? Sama, bapak saya juga pemulung, ibu saya pemulung, ya kerja kami cuma begini. Kamu sekolah enggak? Anak itu cuma diam, kadang sekolah, kadang enggak. Karena tidak mampu untuk membeli pakaian yang layak, dia merasa malu. Ya, jadi kalau dia kepengen sekolah, ya sekolah. Kalau dia lagi kepengen di rumah atau bekerja, ya bekerja. Kasihan juga anak ini. Bapak itu iba hatinya. Lalu diambil gelas plastik yang bersih, ya ambilkan esnya, dan dia berikan pada anak itu. Nah, anak itu berterima kasih sekali. Aduh, enak banget Pak, dari tadi saya haus, nggak punya minum. Nah, ditanya lagi oleh bapak itu, kamu sendiri?
Lalu anak itu jawab, enggak, sebetulnya saya punya teman, tapi tadi saya lari ke sini sendiri, om mau minta es. Loh, temanmu enggak diajak? Ya enggak lah Pak, nanti kan enggak boleh kalau banyak-banyak. Bapaknya tanya, ada berapa? Ada 4, jadi sama saya 5. Di mana temanmu yang 4? Ya mencar-mencar. Bisa nggak kamu kumpulkan, mau tak kasih es? Wah, anak itu kaget. Loh, Bapak ngasih es untuk 5 gelas nanti rugi. Bapak itu senyum dan mengatakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ketika anak itu sedang memanggil temannya, Bapak itu berkata, daripada saya bawa pulang es saya cair semua karena nggak laku, lebih baik saya berikan kepada orang yang membutuhkan. Sebelum dia jadi air, toh orang-orang itu menikmati atau anak-anak ini akan menikmati. Itu pikiran Bapak. Ya. Dan kemudian anak-anak itu datang, semua diberi. Dan kemudian Bapak itu berkata, ya sudah Bapak mau pulang, hari sudah menjelang sore, dagangan nggak laku, ya sudah. Ya siapa tahu Tuhan memberikan berkat rezeki besok. Dan Bapak itu berjalan sambil berkata, Tuhan terima kasih, di tengah kesulitan saya mendapat uang, ternyata hati saya diberkati oleh Tuhan untuk berbagi orang yang lebih susah, kehausan, semua kerja, jadi pemulung, tidak mampu untuk sekolah dan sebagainya. Saya bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan rezeki, anak saya masih bisa sekolah. Dan hari ini nggak laku nggak apa-apa, saya berharap Tuhan memberikan rezeki besok. Dia jalan pulang, itu doanya didengar Tuhan. Dia katakan nggak laku hari ini nggak apa-apa, saya punya Tuhan, besok mudah-mudahan laku. Tapi Tuhan menjawab lain. Ketika dia sudah berjalan cukup jauh menuju rumahnya, tiba-tiba ada serombongan mobil, kira-kira ada 4 atau 5 mobil tuh berhenti. Bertanya, Pak, kamu kemana aja? Biasanya mangkal di situ kok. Tak cari, kamu udah ada. Iya, tadi saya udah mangkal di situ, udah lama tapi nggak ada yang beli, saya mau pulang. Esmu masih banyak. Ya sudah sini. Ya, aku bawa termos. Aku tuh mau borong esmu. Ini kebetulan ada acara. Kami cari sampai mencar-mencar. Nah, sudah. Masukkan semua es itu dalam termos. Dibayar, lalu Bapak itu bengong karena mobil itu cepat sekali berlalu atau rombongan mobil itu cepat sekali berlalu sebab mereka ditunggu untuk ada perayaan. Nah, cari ke sana, cari kemari, cari bapaknya sampai 4-5 mobil, akhirnya ketemu bersama. Ya. Dan Bapak itu bersyukur dagangannya tidak tersisa. Ada 4 mobil yang mencari ketika dia membagi pada 5 anak. Nah, itu berkat Tuhan. Lalu dia mengatakan, Tuhan terima kasih. Saya diberi hati mampu memberi di tengah kemiskinan saya. Ini namanya menguji hati, menguji pekerjaannya sendiri. Dia tidak pamer, dia tidak sombong, dia tidak mengatakan apa-apa kepada orang lain bahwa dia habis membagikan berkat pada anak kecil. Tapi Tuhan yang menilai dan Tuhan menilai dengan baik. Bapak itu dikatakan lulus. Ya, dari pagi nggak laku. Udah katakan daripada dibuang percuma, dibawa pulang, ya sudah kasihan mereka yang membutuhkan. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi bermegah di sini, bangga di sini bukan karena dia mampu melakukan sesuatu, tetapi karena dia bersyukur Tuhan memampukannya. Dalam kelemahan, dimampukan oleh Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, dia mampu melakukan pekerjaan yang cukup besar. Ya, berbagi di tengah kemiskinan. Inilah hal yang menarik. Menguji diri dan Tuhan menilai dia lulus ujian. Tiap-tiap orang baiklah menguji pekerjaannya. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita. Apakah kita pernah menguji hidup kita di hadapan Tuhan dan kita tidak mau pamer kepada siapapun, tetapi Tuhan yang menilai dan Tuhan memberikan jawaban atas perbuatan kita. Ayatnya yang ketiga mengatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Apalagi maksudnya? Gini, seorang dengan kepandaian yang sangat tinggi, dia IQ-nya tinggi, pinter, orang yang ya dikatakan cukup beradab. Tapi kalau ngomong tidak menyenangkan hati. Orang yang mendengar itu selalu terluka hatinya, sombong sekali. Ngomong kok seenaknya. Memang kami ini dianggap apa?
kami ini memang orang miskin, nggak sepinter dia, tapi kan kami punya harga diri, punya gengsi. Bu iya ngomong tuh yang sopan. Ya, ketika orang itu ditanya, kenapa kamu marah sama dia? Enggak, aku enggak marah. Aku sedang berkata-kata untuk mendidik mereka supaya jangan jadi orang malas, supaya rajin kerja. Nah, gimana caramu ngomong? Ya, tak uneke, tak bilangin, tak katakan, kamu itu pemalas semua, tidak mau belajar. Ya ilah, ya. Dia berpikir dia berguna. Padahal tidak berguna. Ujiannya tidak lulus. Walaupun niatnya baik, tujuannya baik. Tetapi ketika cara menyampaikan kebaikan itu melukai hati orang, maka orang tidak menganggap dia sedang menolong. Namun sebaliknya orang menganggap dia sedang menghina. Kami tidak sepintar dia. Kami tidak sekaya dia. Kami juga tidak butuh orang seperti itu. Nah, itu kan terluka. Tapi kalau orang itu dengan segala kepandaiannya, menggunakan anugerah Tuhan itu dengan tulus, dengan baik, tidak cari pujian, maka dia akan berkata-kata dengan manis, dengan baik, membangun semangat. Kamu bisa. Ya, mungkin nilaimu di sekolah nggak tinggi, tapi aku yakin kamu bisa. Karena tidak semua nilai tinggi itu menjamin. Tapi orang yang rajin, orang yang tekun, pasti bisa. Aku yakin kamu bisa. Nah, ini bangun semangat, bangun harapan, gede kayak hati. Dan itu pasti berguna. Jadi jangan menganggap diri kita itu berguna karena kita sudah melakukan satu kebaikan kalau itu melukai hati orang. Penjual es itu dalam kesederhanaan. Dia justru bisa melakukan pertolongan besar dan Tuhan menilai dia lulus. Apakah kita sudah lulus di hadapan Tuhan? Pekerjaan apa yang sudah kita lakukan? Di tengah keluarga, kata-kata kita membangun semangat atau penuh dengan amarah dan ancaman. Suami istri, orang tua anak, ngancam terus. Isinya ancaman menjadikan keluarga tidak betah di rumah. Jangan menganggap kita berarti, walaupun kita berkata tujuannya baik. Tapi kalau nadanya ancaman, tidak menyenangkan. Orang tidak akan suka pada kita. Atau sebaliknya, di tengah keluarga kita menjadi orang yang menopang, menolong, membangun semangat keluarga, sehingga mereka punya harapan, tidak apa-apa, kita bukan orang kaya. Tapi mari kita hidup rukun, penuh cinta kasih, ya kita menikmati berkat Tuhan apa adanya. Wah, apa yang kurang? Ini surga. Anak-anak akan semakin kuat dalam iman. Suami istri akan semakin bersyukur pada Tuhan Yesus ketika kita bisa lulus ujian, yaitu tidak menganggap diri kita mampu, tetapi Roh Tuhan memampukan kita melakukan pekerjaan baik. Itu di keluarga, bagaimana di masyarakat, bagaimana di tengah pekerjaan, sama. Kalau kita menganggap diri kita ini sudah nomor satu, tidak bisa salah, ya tidak menyenangkan. Tetapi dengan segala kepandaian, anugerah, kekayaan yang Tuhan berikan, kita menjadi rendah hati, bisa menolong orang lain, apalagi orang yang kaya, orang miskin aja bisa menolong sesamanya, maka Tuhan akan menilai kita lulus. Mana yang kita kehendaki? Ujian hidup yang sedang kita jalani ini, kita lulus atau kita tidak lulus. Mari kita menilai diri, supaya kita mendapatkan pemahaman hikmat dari Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ampuni kami jika kami berkata-kata kurang tepat melukai hati sesama kami. Pikiran kami menyombongkan diri, menyebabkan nama Tuhan tidak dipermuliakan. Biarlah sekarang kami belajar menilai diri kami bukan untuk kebanggaan, tetapi untuk peningkatan iman kami, peningkatan hikmat dari Tuhan, peningkatan kebijakan kami, hingga kami boleh dikenal sebagai murid Kristus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan